Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda sedang menyaksikan channel siaran Agung Pos Group bersama saya M. Syarifudin Basi, Esikom Mikom. Hari ini kami sengaja berkunjung ke Dinas Perkim Kabupaten Ogan Ilir, bertemu dengan Bapak Kepala Dinas yaitu Bapak Tor Sunarto. Selamat siang Pak Sunarto. Siang. Sehat ya? Sehat Pak Haji? Ya, Alhamdulillah sehat. Walaupun agak pilek-pilek dikit, sudah janji soalnya. Ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Kadin, seperti ketahui Pak Kadin memang saya yakin sudah mengetahui ini. Tapi kita ingin jelas, mungkin publik ingin tahu juga implementasi inovasi tupoksi. Mungkin ada gagasan-gagasan untuk mempercepat pelayanan pembangunan berdasarkan inovasi pelayanan tentang keperkiman. Silakan Pak. Ya, jadi kalau bicara soal inovasi, Pak Syarifudin, bahwa begitu penting satu organisasi itu untuk bisa melaju lebih cepat, itu memang diperlukan satu konsep inovasi mendalam. Ya. Jadi terkait dengan inovasi ini, Pak Bupati sendiri beberapa kali menekankan di kesempatan-kesempatan secara umum bahwa beliau pengen semua OPD, tidak hanya di perempatan atau OPD tertentu, tapi semua OPD. Bahkan beliau ngomong dari tukang sapu bila harus inovasi. Jadi beliau menyampaikan bahwa tadi sebegitu pentingnya inovasi, beliau pengen semua OPD itu ada satu inovasi yang menjadi penggerak sebagai roda penggerak dalam institusi itu untuk bisa lari cepat. Nah, saya contohkan misalnya bahwa satu OPD itu misal kalau dulu saya waktu di Damkar ada inovasi yang namanya saya membuat satu relawan pemadam kebakaran secara menyeluruh se-Ogan Ilir misalnya. Nah, ini dirasakan betul bermanfaatannya. Pun demikian dengan OPD teknis lain, termasuk di Perkimtan. Nah, pada kesempatan ini, kalau khusus untuk Perkimtan sendiri, pertama, saya Kepala Dinas baru di Perkimtan ini sedang mempelajari, membedah tugas pokok fungsi dulu, Pak Haji. Nah, sepanjang proses perjalanan sampai hari ini, saya melihat memang beberapa ada peluang atau potensi untuk kita bisa lakukan percepatan melalui inovasi-inovasi. Salah satunya yang sedang kami galakkan adalah proses percepatan bagaimana sertifikasi lahan misalnya. Nah, ini ke depan kami sedang mengkaji membuat satu kajian secara dasar hukum, apa landasan misalnya untuk kita melakukan satu inovasi percepatan pelaksanaan ini. Nah, kemarin kami koordinasi dengan BPN sendiri bahwa dimungkinkan bahwa pemerintah membuat satu layanan misalnya subsidi kepada masyarakat tidak mampu untuk memproses atau membuat sertifikat tanah misalnya. Nah, yang kita tahu bahwa legalitas atau sertifikasi tanah ini itu punya kebermanfaatan yang cukup besar. Misalnya masyarakat punya tanah sudah sertifikasi, kemudian melalui sertifikasi hak milik ini mereka mengajukan ke bank untuk pengajuan modal usaha misalnya. Nah, jadi berdasarkan satu lembar sertifikat ini, maka bisa membuat satu kesejahteraan hidup bagi pemiliknya. Itu untuk hidup individu kebermanfaatan secara umum bagi masyarakat jika itu kita lakukan. Satu inovasi kecil tapi membuat dampak besar. Bayangkan Pak Haji kalau misalnya seluruh masyarakat misalkan di satu desa misalnya kita dapat bantu 10 misalnya. 10 itu melakukan usaha semua. Maka berapa besar pergerakan roda perekonomian yang bisa secara otomatis menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui tadi sentuhan kecil, misalnya kita permudah proses pensertifikasian. Dan artinya kita bisa membuat target percepatan itu. Pemulihan ekonomi. Betul. Alhamdulillah sebetulnya yang kaitannya dengan Perkimtan sendiri, selain daripada inovasi-inovasi misalnya bagaimana kita terobosan mempercepat untuk persertifikasian lahan, tetapi juga ada upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan. Nah, untuk di Perkimtan ini, sepanjang saya menjabat baru 4 bulan atau jalan 5 bulan ini,
Alhamdulillah saya sudah berapa sertifikasi baik itu milik pemerintah maupun yang kita bantu, yang mampu kita selesaikan, dan saya melakukan percepatan dengan teman-teman itu untuk bagaimana secepat dan sebanyak-banyaknya dokumen-dokumen bisa kita lengkapi, bisa kita langsung kerjasamakan dengan BPN untuk kita bisa teruskan supaya diproses lebih cepat. Ya, termasuk aset-aset besok katanya akan pembagian sertifikat. Ya, itu salah satu juga usaha dari kami. Kemarin ada beberapa aset-aset yang diinformasikan sudah siap diserah terimakan. Kalau tidak salah ada 12 yang sudah siap, kemarin menyusul dengan yang sudah diserahkan kemarin ada 6. Nah, segera berikutnya juga seperti itu akan terus menyusul. Tadi berkat bahwa komitmen kita untuk melakukan lahan individu percepatan. Percepatan lahan individu. Kita utamanya untuk aset pemerintah dulu. Yang ini kita utamakan aset pemerintah. Nah, dari masyarakat kita juga melakukan perbantuan-perbantuan, misalnya dengan melakukan bantuan pendataan, misalnya area-area yang mana yang BPN perlu, ini kan kita juga perbantukan itu. Pada intinya bahwa pesan Pak Bupati, ayo semua OPD bikin satu inovasi yang bagaimana supaya bisa organisasi itu bisa berjalan lebih cepat dari normalnya. Karena jujur, untuk diorganilir ini sendiri Pak Bupati menilai masih agak terkesan lamban. Jadi belum banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan. Utamanya untuk OPD-OPD yang sifatnya pelayanan. Nah, misalnya Capil, Dinkes, semua yang sifatnya pelayanan itu harus semakin banyak. Inovasi-inovasi yang dapat dilakukan. Nah, salah satu yang dibentuk Pak Bupati, misalnya kita sudah melakukan inovasi, walaupun ini tidak baru, tetapi ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya Pak Bupati membangun mall pelayanan terpadu. Mall pelayanan terpadu yang sekarang sudah berjalan. Yang sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah, karena itu membawa dampak positif pada masyarakat. Karena kenapa? Pertama, masyarakat akan diuntungkan secara efisien. Yang tadinya masyarakat harus mengurus satu-satu, misalnya buat KTP dulu, baru mengajukan perizinan lain ke sini dan seterusnya. Ini bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Misalnya dalam satu waktu bersamaan dari KTP nyebar ke perizinan yang lain, sehingga proses itu akan lebih cepat. Artinya efisiensi waktunya berjalan. Efisiensi waktu lebih jauh, kemudian termasuk biaya dan lain-lain. Nah, hal seperti inilah yang diinginkan Pak Bupati, bahwa masyarakat merasakan apa yang sudah dilakukan kepala daerah Pak Bupati itu betul-betul dirasakan secara nyata, bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Pak Kepala Dinas, kita berbicara sekarang besok akan ada penyerahan sertifikasi aset daerah ya artinya yang lahan-lahan yang dimiliki oleh dinas instansi bersangkutan dan termasuk rencana individu akan itu. Bagaimana dengan pembiayaan itu nanti? Kalau yang pembiayaan, tentu kan secara pola pembiayaan yang di aset pemerintah kan sudah diteranggarkan dengan pemerintah dengan melalui pemerintahan dan BPN. Tapi dengan masyarakat kan sekarang sudah ada program-program sertifikasi gratis dan sebagainya. Tinggal sekarang kita membantu BPN itu dari sisi pendataan, dari sisi administrasi lah dokumen-dokumen pendukung lainnya misalnya dibutuhkan. Nah, itu yang kita persiapkan untuk itu. Jadi kalau kita yang masih all out untuk kita backup secara utuh itu masih pensertifikasian aset. Karena memang ada 700 lebih aset kita yang sampai hari ini itu belum tersertifikasi. Baru sebagian. Jadi masih sekitar 500 sekian lah yang belum tersertifikasi. Untuk lahan pemerintah dalam hal ini dinas instansi, nanti apa bisa itu juga untuk menjadikan biaya dinas? Jadi gini, di bank, kebermanfaatan kalau aset negara, aset daerah, itu manfaatnya Pak Haji, kalau misalnya saya contohkan begini, kalau katakanlah di atas Tanjung Senai ini sudah tersertifikasi sebagai hak milik aset pemerintah, maka akan ada peluang besar dari pemerintah pusat untuk bisa membantu melalui OPD-OPD teknis yang persyaratan utamanya lahannya harus sudah tersertifikasi. Nah, contoh misalkan mau bikin laboratorium kesehatan masyarakat misalnya. Tetapi persyaratan utama tanah yang kita ajukan itu, aset pemerintah yang kita tawarkan itu sudah
bersertifikasi. Ya, jadi sehingga pemerintah pusat bisa mengucurkan dananya, memperbantukan untuk pemerintah daerah. Jadi syarat utama itu melalui aset itu. Termasuk saya contohkan sekolah rakyat. Jadi kita bercerita sedikit Pak Haji, bagaimana saya paparan di depan beberapa kementerian. Waktu itu seluruh Indonesia berebut untuk dapat kuota sekolah rakyat. Sekolah rakyat, Nah, jadi kebetulan sekolah rakyat ini kemarin orang rame-rame semua mengajukan, tinggal diverifikasi oleh kementerian di Jakarta bahwa dipersyaratkan yang pertama adalah clear and clean. Artinya apa? Bahwa lokasi yang diajukan itu sudah bersertifikasi, secara fisik sudah dikuasai, intinya sudah clear and clean, berarti sudah bersih dari semua masalah. Nah, alhamdulillah waktu itu saya tawarkan lokasi yang di Mekarsari, dan itu diterima. Alhamdulillah sampai hari ini masih on progress dalam pembangunan, yang mudah-mudahan itu mampu menampung kurang lebih 600 siswa. Dari SD, SMP, dan SMA. Nah, sehingga kita bayangkan Pak Haji, kebermanfaatan ini. Masyarakat secara umum, masyarakat yang tidak mampu, masyarakat yang tadinya tidak bisa sekolah, maka ini bisa bersekolah secara gratis. Di Ogan Ilir di mana lokasinya? Di Mekarsari. Itu di Mekarsari, yang lokasi besar. Kalau lokasi di Rantawala ya? Ya, Rantawala. Nah, kita bayangkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Bahwa sekolah rakyat ini mulai dari semua makan, minum, semua ditanggung oleh. Mulai dari gedung mungkin ya? Semua. Jadi mereka diasramakan. Nah, kita tentu sepakat sama-sama bahwa ketika mau bicara menyekolahkan anak, Pak Haji, tidak hanya terbatas soal biaya sekolah. Tetapi juga turunannya. Ada baju sekolah, buku, dan lain-lain. Dan ini menjadi fasilitas artinya. Ini yang menjadi beban keluarga, beban orang tua. Ketika memutuskan untuk menyekolahkan anaknya, maka tidak hanya berpikir bagaimana biaya, tapi juga ini. Nah, kalau semua beban ini sudah ditanggung oleh pemerintah, maka orang tua sudah tidak punya beban lagi. Sudah ditanggung, dijamin oleh pemerintah. Betul. Nah, sekarang tinggal bagaimana orang tua tadi merelakan anaknya diasramakan, dididik, dibina, dan sekolah diajari di situ sampai dia selesai. Nah, artinya apa? Bahwa kalau kita bicara soal kebermanfaatan, maka tentu kita perlu punya strategi-strategi khusus, inovasi-inovasi dalam percepatan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat. Nah, itu saya contohkan bahwa salah satu inovasi kecil tapi bermanfaat. Tapi Pak Kadin, itu kan dibiayai oleh negara pemerintah pusat. Itu dikembalikan lagi oleh daerah. Jadi memang pemerintah pusat yang membangun, tetapi yang memanfaatkan kita semua. Jadi kita menerima manfaat kita penerima manfaat. Cuman persyaratannya tadi bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan lahan yang untuk pembangunan itu untuk sudah sekolahnya bersertifikasi dalam kondisi clear and clean. Jadi kalau clear and clean berarti bebas dari semua masalah. Sudah bersertifikat, tidak dalam penguasaan orang lain, dan tidak dalam sengketa. Sehingga benar-benar ketika dibangun oleh pemerintah pusat, kondisi ini sudah siap dimanfaatkan. Nah, terkait dengan apa untungnya kita tadi, kita yang menerima manfaat, masyarakat yang disekolahkan adalah masyarakat kita, termasuk guru-guru itu diupayakan dari daerah. Jadi daerah-daerah yang dilakukan seleksi melalui kementerian. Tapi sekarang sudah dimulai itu seleksi segala macam itu, atau memang baru perencanaan penerimaan siswa baru? Jadi secara fisik sedang dalam proses perencanaan pembangunan, secara desain sedang dilengkapi, topografinya, perizinan, AMDAL, dan lain-lain sedang dilakukan persiapan. Insya Allah akan segera dilakukan secara fisik pembangunannya. Artinya tahun depan siap mungkin ya? Tahun depan sudah operasional. Sudah siap operasional. 2026 dijadwalkan sudah operasional. Kemudian secara kesiswaan itu sudah mulai lakukan tahapan-tahapan penerimaan, seleksi penerimaan siswa, termasuk guru-guru dan operasional lainnya. Sehingga memang kita harapkan Ogan Ilir akan mendapat tambahan satu lokasi untuk penyedia SDM katakanlah. Betul. Untuk menggembleng SDM lah, yang mudah-mudahan berkualitas karena memiliki standar yang jelas.
Nah, harapannya ini paling tidak sangat bermanfaat bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jadi keluarga yang terlepas, yang terlupakan, yang bahkan yang tidak sanggup sekolah, yang awalnya sudah pasrah tidak bisa sekolah, kita himpun. Tapi mereka tidak ikatan dinas ya. Artinya begini. Oh tidak. SD, SMP, SMA keluar misalnya diterima bekerja di Pemda. Tidak. Tidak. Jadi memang pendidikan ini secara lulusannya juga masih secara umum. Artinya ketika tamat SMA, nah silakan nanti tinggal tanggung orang tua. Artinya apakah ini mau kuliah lanjut kuliah atau mau seperti apa? Tapi artinya SDM mereka siap. Paling tidak dari SD sampai SMA ini sudah kita lakukan pelaksanaan pendidikan secara asrama, secara terpadu di sekolah rakyat itu sendiri. Itu kalau gambaran saya contohkan salah satu kebermanfaatan dari ini tadi, keberhasilan dari inovasi kecil tapi bermanfaat besar. Itu diperkirakan SD, SMP, SMA itu berapa banyak yang ditampung dalam 1 tahun? 600. 1 tahun. Satu angkatan itu 600 kan? Karena gini, jadi maksudnya SD-nya 2 kelas, satu kelas itu 25 orang. Jadi kalau satu kelas 1 berarti 50 orang. Kalau sampai 6 berarti 300. SMP pun demikian, SMP-nya 50 berarti kalau 3 kelas berarti 150. SMA juga 150. Jadi 600 orang. 600 orang inilah yang diasramakan, dididik dan kurang lebih ke pendidikan terpadu termodern lah kayak. Artinya 3 tahun 4 tahun ke depan kita siap SDM ya. Paling tidak kita sudah punya tambahan. Kita sudah punya tambahan. Ya tinggal sekarang bagaimana kita menyikapi mau kita bawa kemana. Lulusan tamatan ini apakah kita pemerintah daerah mau mengambil peran memberikan subsidi misalnya dengan sekolah mengkuliahkan mereka karena tidak menutup kemungkinan pemerintah punya kemitraan bisa melakukan itu gitu. Tinggal bagaimana komitmen kita, apakah kita mau membiarkan anak-anak ini sampai hanya terbatas di SMA ataukah kita memang berkeinginan menjadikan lebih jauh. Karena SDM-nya sudah teruji artinya harus mikir 2 kali juga Pemda untuk melepas itu kan. Artinya mungkin ada kemungkinan besar untuk diteruskan. Gitu kan. Kalau operasional kan dari pemerintah diserahkan ke daerah akhirnya nanti setelah semua berjalan. Jadi ini semua jadi milik kita juga. Kita yang akan mengelola itu. Tinggal tadi kita harus menyiapkan setelah anak-anak itu tamat SMA mau kita bawa kemana. Apakah kita bekali dengan skill, misalnya dengan pelatihan-pelatihan kerja, atau apakah kita lanjutkan kuliah, atau dan seterusnya. Walaupun ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi lebih kepada tanggung jawab keluarga. Tapi paling tidak, kita bisa ambil bagian di situ. Pak ini, kalau sekolah rakyat kita mungkin sudah final tadi dari A sampai Z. Bagaimana dengan pembangunan yang lain tentang di lingkungan Perkim? Kalau di Perkim sendiri, termasuk gedung-gedung sekolah itu ya? Kalau jadi Perkim ini lebih fokus kepada ke rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah. Kemudian ke rumah-rumah RTLH, namanya rumah tidak layak huni masyarakat. Nah, saya lebih memfokuskan sekarang ini untuk ke RTLH. Jadi RTLH sendiri saya kemarin sempat mengajukan ke Pak Gubernur BKPK. Alhamdulillah kita dibantu 100 rumah. Kemudian secara nasional kemarin melalui Pak Opi, Komisi 2 kami sudah mendapat informasi bahwa akan ada bantuan 1.000 rumah. Nah, yang ini bisa kita sebar kalau kita alokasikan ke dalam satu wilayah Kabupaten Ganilir, maka kan lumayan kita bisa memetakan daerah-daerah kumuh mana yang bisa kita bantu. Karena di program kita sendiri ada 2. Pertama bedah rumah dan rehab rumah. Kalau bedah rumah artinya kita membongkar. Secara garis besar kita membongkar rumahnya dengan pembiayaan yang lebih besar. Tetapi kalau dengan rehab maka hanya merenovasi titik-titik yang mana yang dikira-kira misalkan perlu diperbaiki supaya menjadi layak huni dari RTLH menjadi LH. Nah, ini yang sekarang kami galakkan. Alhamdulillah walaupun saya baru di kepala dinas ini, tetapi tidak ada alasan bagi saya untuk tidak tahu, untuk tidak mengerti apa yang menjadi tugas pokok saya. Jadi mudah-mudahan pelan-pelan kita tetap menjalankan tugas foksi, tetapi juga harus berpikir bagaimana kita berinovasi.
Itu, Pak Haji. Estimasi dari Pak Kadin 1.000 rumah itu bukan sedikit, Pak. Banyak sekali. Ya. Untuk Ogan Ilir sendiri itu bisa mengentaskan kemiskinan sampai berapa tahun itu? Kalau kita bicara soal kemiskinan, tentu ini secara menyeluruh. Katakanlah untuk rumah layak huni ya. Nah, kalau layak huni, sebetulnya kita banyak. Ya. Jadi jumlah kita itu ada 7.000. Ya. Terdata itu kurang lebih 7.000 secara organisasi 7.000. semua. Jadi, artinya 7 tahun bisa tuntas terjadinya. ya, tapi tadi kalau kita mampu secara konsekuen ini melakukan tadi usaha ke pusat, bantuan dan sebagainya, maka akan lebih cepat. Semakin besar kita dapat bantuan, semakin banyak, maka semakin cepat menuntaskan ini. Artinya tidak terbatas di 1.000 itu kan, bisa bertambah. Betul. Ya. Tetapi kan begini Pak Haji, terkadang kan yang penting kita berdoa bahwa tidak ada penurunan terus secara berkelanjutan tingkat kemiskinan. Kalau itu tidak terjadi, maka justru berbanding terbalik. Maka orang yang tadinya rumahnya tidak layak huni, kan pasti dari yang bersangkutan juga punya keinginan untuk membangun sendiri. Dari keinginan. Yang tidak mampu, tidak tercover, tidak bisa dilakukan oleh perorangan mandiri tadi, kita hadir dari pemerintah. Maka itulah program yang kita jalankan. Jadi melalui dana dak pusat maupun daerah, kita membangun RTLH itu. Nah, kriteria-kriterianya itu sudah kita tentukan. Bahwa mana yang dikatakan kriteria rumah tidak layak huni, yang harus kita lakukan rehab, atau renovasi, atau ini bongkar rumah misalnya. Kalau sekarang sudah mulai kita itu? Sudah ada 1.000 kita mulai. Kalau yang 1.000 belum, tetapi yang APBD itu sudah jalan. Yang APBD jalan. APBD sudah mulai jalan, tetapi yang 1.000 sedang dalam tahap persiapan. Karena memang kami harus menyiapkan secara kajian dan data dokumen dan lain-lain harus kami siapkan. Datanya itu dari mana? Kita data sendiri atau kita ambil dari desa atau orang lapor? Kita survei. Kita ambil per desa masing-masing, kita survei, misalkan ada permohonan dari kepala desa bahwa data RTLH di desa misalkan katakanlah 100, maka kita turun survei Pak Haji. Benar nggak 100 ini sesuai dengan kriterianya? Oh ternyata dari laporan Pak Kades dari 100 ini cuma 50 katakanlah. Maka 50 itu yang kita jadikan database kita. Makanya di desa A ada 50 misalnya. Dan itulah menjadi data abadi kita, database. Sehingga tadi harapannya walaupun 7.000, tetapi kalau ini kita bisa lakukan secara kontinu setiap tahun 2.000, 3.000 kan otomatis akan habis juga. Nah, mudah-mudahan juga ini juga akan sinergi dengan kesejahteraan masyarakat. Ketika ini sejalan, misalnya kesejahteraan masyarakat meningkat, maka kan ada keinginan dari yang bersangkutan untuk membangun sendiri rumahnya secara mandiri. Pak Kadin mungkin ada gambaran yang termasuk kategori tidak layak huni itu seperti apa? Jadi yang kategori rumah tidak layak huni ya tentu secara persyaratan rumahnya itu tidak bisa dikatakan rumah yang sehat. Misalnya dari komponen jambannya, kemudian dari dinding, dari atap dan sebagainya. Ketika saya contohkan yang sederhana yang terlihat di mata saja Pak Haji. Misalnya hujan, itu air masuk, misalnya bocor dan sebagainya. Jadi secara kasat mata saja yang normal-normal sudah bisa memilah sebetulnya. Ini sudah tidak layak. Itu sebetulnya sudah bisa dilihat. Artinya ada tim surveinya kita Jadi kita tentukan misalkan, oh ini ternyata kalau bahasa kita atapnya yang harus perlu ganti. Maka atap itulah yang namanya renovasi supaya menjadi layak huni, supaya kalau panas kepanasan. Bukan artinya kalau atapnya semuanya harus diganti, tidak. Enggak. Mana yang tidak layak itu yang diganti. Jadi artinya gini, melihatnya sesederhana saja bahwa kalau rumah dikatakan rumah tidak layak huni itu adalah di mana tidak ada kenyamanan di rumah itu. Misalnya hujan, bocor, masuk banyu, Haji. Panas, misalnya kepanas terus. Dari dinding sudah bolong-bolong misalnya dan sebagainya. Nah ini kan secara kasat mata bahwa persyaratan untuk kita tempat tinggal di situ semua tidak layak. Mungkin terakhir itu yang harus kita renovasi, perbaiki. Mungkin ini terakhir Pak Kadin. Mungkin lorong-lorong jalan-jalan menuju di pemukiman penduduk itu ada masuk perkim juga. Jadi kita juga prioritas akses jalan. Utama jalan-jalan setapak di pemukiman itu yang saya prioritaskan. Termasuk jembatan mungkin?
Jembatan tidak? Tidak. Walaupun jembatan kecil misalnya. Oh, enggak. Kalau kita lebih ke jalan setapak, ke jalan setapak. kemudian lorong-lorong siring, pengairan, nah itu lebih tupoksi kita. Iya. Nah, jadi kalau terkait dengan jalan-jalan di pemukiman padat, di perumahan padat penduduk, itu menjadi prioritas kami. Karena pertama, kita tadi kembali lagi, kalau rumahnya sudah sulit, sudah sempit, ditambah lagi dengan fasilitas akses jalan yang tidak bagus, maka tambah lengkap penderitaan wong. Nah, tapi kalau jalannya lumayan agak kita bisa bagusin, akses menuju rumah ke rumah juga lancar, secara rumah sudah kita mulai tata, kita perbaiki, ya mudah-mudahan akan ada semacam ya kenyamanan lah di lingkungan itu. Itu faktor-faktor pendukung lainnya, Pak Haji. Pemirsa, tidak terasa sudah 25 menit kami berbicara dari sekolah rakyat ke pemukiman rumah tidak layak huni dan pembangunan lorong-lorong. Saya kira mungkin terakhir ada himbauan pada masyarakat supaya mereka siap-siap rumah yang tidak layak huni, supaya siap-siap membuat laporan untuk mempermudah mungkin kinerja dari Perkim sendiri. Silakan, Pak. Ya, baik. Tentunya kalau kami sangat mengharapkan kerjasama dari masyarakat sendiri. Jadi bagi masyarakat misalnya yang merasa perlu bantuan, tetapi mungkin kalau di daerah itu biasanya kan melalui Kades, Pak Haji. Tapi mungkin tidak tersambung ke Kades. Bisa juga langsung melalui kami, datang ke Perkim atau ke tim-tim yang ada, sampaikan, laporkan ke kami bahwa kondisi rumahnya misalnya tidak layak huni atau perlu bantuan dari kami, maka nanti tim akan turun mensurvei, dan mudah-mudahan ketika itu sudah sesuai dengan standar, katakanlah perlu perbantuan dari kami, maka akan menjadi prioritas bagi kami penanganannya. Nah, pun demikian, jika memang ada juga dari warga masyarakat yang melihat atau kira-kira bersimpatik dengan warganya atau dengan masyarakat atau tetangganya, perlu bantuan dan dukungan dari kami terkait dengan RTLH ini, kami persilahkan dengan senang hati, kami menerima, membuka diri untuk menerima pengaduan, laporan, untuk selanjutnya kita tindak lanjuti, kita lakukan perbantuan, perbaikan, dan sebagainya. Mudah-mudahan komitmen Pak Bupati untuk hadir di tengah-tengah masyarakat melalui program-program nyata bisa kami realisasikan, walaupun kami yakin juga bahwa masih banyak hal yang juga belum bisa dapat secara sempurna kami tunaikan. Barangkali itu, Pak Haji. Ya, pemirsa, saya tidak akan mengulang, tapi tonton siaran berulang-ulang. Beliau ini sudah 2 kali setahu saya menjadi kepala badan di Damkar kemarin, dan sekarang Perkim. Memang inovasi beliau ini bisa dikatakan handal. Silakan tonton di Damkar, di sana ada program beliau yang sekarang sedang berjalan, dijalankan di Damkar untuk mengatasi pemadam kebakaran hutan dan pemukiman, dan sekarang beliau di Perkim, dan ada 1000 rumah yang akan diluncurkan oleh Pemda Ogan Ilir di bawah kepemimpinan Pak Panca Wijaya Akbar. Mudah-mudahan yang akan lebih bermanfaat ke depan untuk mengatasi berbagai kesulitan masyarakat tentang pemukiman. Lebih kurang kami mohon maaf pada Allah, kami mohon ampun, kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Haji.